Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami pun dapat mengerti dengan baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang-orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Tema renungan kita ialah kebahagiaan orang yang bertobat. Kamauparanna to mengkatoba. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentu mendambakan hidup bahagia. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak. Ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi. Beberapa orang mengejar popularitas, serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia, dan mereka tanpa mengenal bekerja untuk memperolehnya. Namun akhirnya yang terjadi bukannya bahagia, tapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan. Saudara-saudara, Daud dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi seperti kekayaan, jabatan, dikenal banyak orang atau hal lainnya. Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya dalam 2 Samuel pasal 11-12, ia mengeluh siang dan malam. Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan, ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Orang yang menyadari dosanya namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan batin. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Upaya-upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan. Semakin lama semakin rumit. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami, sungguh kami bersyukur
bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah. Kiranya kami pun senantiasa hidup dalam pengasihan Allah. Kiranya kami pun menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Setiap orang tua ditopang, anak-anak diberkati untuk bertumbuh, sehat kuat jasmani dan rohani. Dan mereka kiranya akan mampu menjadi anak-anak muda yang juga terus diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kiranya orang tua kami menjalani hari-hari hidup di usia yang Tuhan karuniakan. Kiranya akan senantiasa menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, mereka yang bergumul dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Tuhanlah sumber pemulihan, akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan yang sakit, yang berduka, ataupun yang berbeban berat. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, mereka yang juga boleh menikmati pertambahan usia akan senantiasa disempurnakan sukacita mereka. Bahkan bersama-sama dengan sahabat renungan harian di mana saja mereka berada, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan menopang dalam kehidupan keluarga, dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Gereja Tuhan kiranya diberkati untuk juga terus mampu mengemban tanggung jawab pelayanan di mana Tuhan mengutus. Kami menaruh pengharapan kami di tengah-tengah bangsa bahkan dunia ini dengan berbagai situasi dan keadaan hidup. Tuhanlah penolong sejati. Kiranya juga mengaruniakan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya di tengah-tengah bangsa ini juga senantiasa tercipta damai sejahtera Allah. Kami senantiasa memuliakan Allah. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, semangat beraktivitas hari ini dan tetap jaga kesehatan. Salam sukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.